pas sama Adisen. Kali ini saya mungkin sambil duduk di sini dengan Mas Andra dan kawan saya Bodong, mungkin tidak aneh lagi dengan bonsai jenis-jenis koleksi asemnya. Sambil kita ngobrol nanti kita juga sambil memotongin bonsai-bonsainya. Oke, saya terusin. Ini kalau bonsai sebutannya ini gaya apa nih? Formal apa informal? Ini informal, Pak. Masuknya informal ya? Iya. Batangnya nanti ini ketutup ya. siang. Kalau miring berarti ya informal. Kalau formal ada gerak lurus. Dia tegak ya? Iya. Nah kalau yang di belakang yang 3 macam ini kan? Nah itu casket ya. Ini teman-teman kelihatan nggak nih? Kelihatan nggak nih? Nih, ini casket nih. Ini casket. Casket. Casket tuh jadi air terjun. Oh, Air terjun. Ini casket ya. dipiara dari biji. Begini nih udah hampir 40 tahun ya? 30-40 tahun ya? Saya umur 20. Iya 40 tahun. 40 tahun. Oke, sambil ini Pak, sambil kucing kita sambil ngobrol. Iya. Pak, kalau hidup tanpa aturan gimana sih Pak? Nah, kalau Endi nadanya hidup tanpa aturan sama aja nih En. Kalau Endi motongin bonsai tanpa aturan juga bisa nggak? Kira-kira jadi bonsai nggak? Oh gitu. Itu jadi bonsai nggak? Ya nggak bisa Pak. Berarti waktu belajar bonsai juga ada aturannya kan? Harus ada aturan ya Pak. Nah itu tuh sama En. Kalau Endi hidup seperti halnya bonsai gitu. Iya. Endi belajar ini kan lama kan? Endi belajar bisa bonsai berapa lama? Kurang Ingat lebihnya dari tahun 82. Dari mulai nol loh, dari nol sampai bisa 82 sampai sekarang. Bukan jangan sampai sekarang, sampai ngerti tuh. Sampai ngerti ya cukup lama Pak ya. Berapa lama? 82 sampai tahun berapa? Sekarang 10 tahun? Ya, 20 tahun? 20 tahun. Sampai ngerti bener. Nah itu juga nah, perlu belajar Pak. itu pun sampai ini hari tetap Endi belajar kan? Iya. Sama. Jadi manusia itu sama. Bagaimana Endi mau mengenal hidup, kalau pengen bener gitu kan, bukan bebas ya, harus mengenal firman. Nah, mengenal firman itu belajar firman aja lama ya. Seperti Endi belajar teorinya bonsai. Salah juga selalu. Ya pertama kan pasti belajar teori. Bukan bonsai juga sama kan, Endi juga pertama kan belajar teori gitu. Nah, firman itu sama ya, belajar teori dulu. Teologi, jadi belajar teori tentang Tuhan gitu kan. Nah, setelah mengenal dasarnya teori, ini juga sama kan. Bonsai kan begitu sudah mengenal, itu kan ngembangin sendiri kan ya. Sama, mungkin sama. Dengan itu juga sama. Ya sekarang kalau misalnya teman-teman yang nggak biasa bonsai, iya. Pak Endi bari motong nih, bingung loh. Teman-teman nggak ngerti. Kenapa Endi motong gini buat apa gitu. Coba bari motong gimana? Jadi ini biar kelihatan nih. Ngobrol sambil kalau bisa ngabisin satu ini dulu satu itu tuh. Itu ya. Biar teman tahu gitu tuh. Ini pohon apa nih, asam ya Pak ya? Pohon asem. Asem ya. Nah ini gitu Rit, kalau misalnya Pak Endi begini nih Rit, kalau basicnya Pak Endi nggak ngerti soal bonsai, coba Farid Ilham kalau nggak ngerti bonsai, coba tahu nggak kenapa Endi motongin ini? Ya kalau saya mungkin jadi botak semua Pak. Iya kan, jadi nggak keruan. Jangan-jangan ranting yang puluhan tahun sama Farid dipotong loh. Pak Endi ngamuk lama-lama kan, orang ngerawat dari kecil gitu tuh. Iya. Tapi kalau pohon bonsai tuh nggak berbuah apa gimana? Oh ini berbuah Rit, Tetap berbuah. bisa berbuah. Pohon asam ya berbuah asam. Nah buahnya tuh nggak kecil Rit. Saya pernah ini berbuah tuh gede gitu tuh. Jadi kayak asam yang bisa buat sayur asam. Iya, bener-bener kayak gitu gede tuh. Kecil ya Pak. Jadi meskipun bentuknya kecil, tapi asamnya cukup gede, bisa dikonsumsi. Enak itu Pak. Iya, buat sayur asam. Kalau saya kadang-kadang asamnya aja tuh langsung dimakan. Ya asam tapi Iya, kayak udah matangnya ya. Iya. Sekarang produk Thailand juga banyak. Tuh, teman-teman lihat tuh. Kalau dengan Pak Endi udah kenal teorinya bonsai gitu, sama aja dari saya bilang teorinya Tuhan gitu tuh. Jadi teori Tuhan ada di firman, teori bonsai ya ada di buku panduan bagaimana cara bikin bonsai gitu tuh. ya salah-salahnya. Tuh, motong itu ada aturannya. Kalau saya sih udah dipotong semua tuh Pak. Iya. Kayaknya beraturan. Dan ini kan kalau teman perhatikan gitu, ini kan ada rantingnya nih, yang gini. Kalau rantingnya misalnya Farid belum potong, Endi nangis. Iya.
Itu kan nungguin berapa puluh tahun dia, gitu. Dia nunggu sampai gitu-gitu gue ya. Iya. Alurnya ya. Itu kakinya apa gimana Pak? Tangannya Pak Indi ya? Ini kaki nih, Rin. Ini kaki, ini badannya, gitu. Nah ini tangannya nih, yang keluar tangan, dan nanti di sini kepala nih. Kepalanya. Bagian paling ujung itu namanya kepala, bukan tangan. Padahal si ranting juga gitu loh. Cuman ini kepala, tangannya banyak, nah badannya ini, kakinya ini, akar. Itu sampai ke dalam-dalamnya teliti loh. Kalau saya mungkin yang kelihatannya aja tuh potongnya. Tapi sama aja kayak hidup itu emang harus keluar aturan Pak. Ini nih, masih motong begini bisa kelihatan cepet kan. Tapi kalau nanti Pak Endi udah ngedetail gitu, satu-satu gitu, satu-satu dikawatin, wah ya itu sih satu gini bisa setengah hari mungkin, lama banget. Nah, ini mungkin seperti ini Pak. Mungkin sebagian seperti ini, seperti apa yang kita belajar, yang firman. Iya sama, sama. Cuman buat Endi kan ini kan kayak otomatis deh, motong tuh otomatis gitu. Coba kalau Farid sama Ilham yang motong, bodong yang motong bisa ngawur semua loh. Gitu, karena Endi tahu bahwa ini harus begini. Nah, firman tuh sama, hidup itu adanya di firman. Nanti jadi lama-lama Endi tahu bahwa hidup itu harus gini, harus gini, harus gini gitu. Sesuai firman, sama aja. Potong bonsai itu harus sesuai ada aturannya, teorinya. ada teorinya, Iya. ada pak-paknya, ya ada. Jadi nggak bisa yang tadi Pak Endi nanya awal, boleh nggak Pak? Nggak usah aturan, bebas-bebas aja. Ya boleh-boleh aja, tapi hidupnya jadi nggak bener. Ya sama aja bonsai, boleh nggak motongin bonsai seenaknya? Boleh-boleh aja, tapi nggak jadi bonsai. Iya. Gitu, nggak nyampe tujuannya nyampe, tuh. ya. Iya. Mungkin ini apa cukup part 1 Red? Atau gimana? Masih lanjut sedikit lagi aja. Nah ini berarti kalau Pak Endi motongin gini nih Pak Endi, kira-kira bisa berapa lama Pak Endi? Pertumbuhannya atau pemotongannya. Pemotongannya. Kalau kita pruning itu cukup ya, karena kadang kita dibantu juga sama temennya. Kalau kita nggak dibantu temen ya Nggak keuber ya? nggak keuber seharian kali, sehari lah. Tidak bisa jadi setengah hari, karena ya memang perlu pruning daun itu kan cukup lama ini kalau asem, beda sama jenis-jenis yang gede-gede. Kalau asem kan lembut. Ini sap ini udah mulai kelihatan ini Ya, Tertata gitu ya katanya ya. udah mulai ada lapisannya tuh. Udah. Kayaknya udah mulai. Nah ini nih satu gini nih namanya kayak gini Red. Iya. Ini tangan. Oh tangannya itu. Tangan tuh bisa gelondong ini nih. Makanya kalau ini dipotong ya Pak Endi nangis gitu. Tangannya. Iya. Kalau nggak ada seninya lah. Itu sampai yang di depannya aja, belakangnya semua Pak ini. Muter sampai makanya ini lama. Botong udah bisa bantuin dong, yang mana dong? dong, ambil potongnya dirapi-rapi ujung-ujungnya dong. Nah, kita ngobrol sama Sandra ya, ujung-ujungnya kan. Tapi yang penting katon gini benih. Nah, itu lanjut Pak. Jadi sesuatu yang kita harus menerapkan dengan kebenaran itu mungkin sama dengan apa yang Bapak ngasih tahu ke ini tentang firman tuh apa seperti ini mungkin gambarannya itu apa dasarnya tuh? Kalau Endi bicara bonsai kan dasarnya kan harus ngerti teori bonsai itu gimana sih gitu ya? Dia kan harus tahu. Contohnya misalnya yang kiri Pak Endi udah potong begini, yang kanan kan masih belum kelihatan potongannya ya, gitu. Nah teorinya gimana sih? Oh teorinya mesti dipotong begitu supaya kelihatan sap-sapan tangannya. Kan teorinya tuh. Ya. Nah udah ngerti teori. Nah praktek motongnya kadang-kadang juga bingung lagi gitu. Kelakukannya gitu, susah lagi. Cuman tetap dasarnya ya kalau kita mau hidup bener, ya nggak bisa hidup itu bebas-bebas, nggak ada aturan. Sebenarnya nggak bebas semau gue gitu tuh nggak bisa. Ya pasti jadi ya bisa hidup Ada. tapi jadi nggak keruan. Aturan yang tertentu mungkin. Nah targetnya kan target hidupnya Endi mau apa gitu kan? Kalau targetnya Tuhan kan firman Tuhan pengennya kan kita sampai nyampe keselamatan gitu. Bukan cuma hidup sekarang di dunia begini Selamat di cukup akhirat gitu kan juga ya, Pak. enggak.
pengen sampai keselamatan akhirat gitu. Selamat tuh maksudnya selamat dunia dan akhirat gitu maksudnya. Iya, kalau cerita selamat itu umumnya akhirat gitu ya. Kalau bicara dunia itu kan kesuksesan, sukses duniawi gitu kan. Kalau keselamatan pasti nyampe ke sana. Iya. Ya paling utamanya itu ya, pokoknya utamanya. Nah, kalau Tuhan pengennya Andy dapat keselamatan dan bonusnya kesuksesan. Tapi kalau manusia kan kebalik. Yang penting gua sukses aja lah. Gak selamat gua urusan nanti nggak tahu gitu. Nah, itu Tuhan nggak mau. Oke. Closing. Nah, seperti ini teman-teman gambarannya mungkin kita juga akan besok kita akan lanjutin lagi tentang masalah kita ngobrol juga dengan Mbak Sandra sambil kita bikin bonsai, mendukung bonsai, motongin bonsai sambil ngobrol-ngobrol tentang apa yang Mbak Sandra ngobrolin, saya juga dengerin apa nikmat. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe-nya, pijit ya teman-teman.